Pahami dulu kalian konsep ketuhanan ini kawan. Kita bertuhan ini sudahlah capek kita omong kosong. Capek kita menjelaskan kepada orang Tuhan kami maha kuasa. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan kami yang memiliki nyawamu. Alah, capek. Sekarang di depan mata ada pertandingan. Kita lihat Tuhan siapa yang betul-betul Tuhan sesungguhnya Tuhan. Oh itu bukan menentukan. Bagi saya itu menentukan. Kalau bagimu tidak menentukan berarti kau pembohong, pembual. Kau mengimani sesuatu yang tidak betul kenyataannya. Buat apa? Kau mengimani sesuatu yang nggak bisa dilihat kebenarannya. Buat apa? Bahkan Indonesia mau ngirim apa? Disuruh berlayar nanti naik speedboat, naik kapal, nggak sampai-sampai ke sana. Naik pesawat, ongkosnya nggak ada. Naik kapal tanker, sama aja ya. Belum sampai nanti udah tenggelam. Kan gitu kawannya. Nah, jadi ada satu cara yang mereka lakukan. Ya. Kalau kemarin kita sudah dipertontonkan dengan meluncurnya rudal. Diluncurkannya jin menuju ke Israel Palestina. Kali ini bukan jinnya saja, tetapi rudal berbentuk jin. Saya nggak tahu apa tujuannya kawan. Rudal jin hanya bisa membunuh jin. Kan begitu ya. Diluncurkanlah rudal jin. Sampai di sana kan goib. Maka ledakannya juga goib. Maka yang terimbas adalah jin. Jin apa? Ya jin-jinnya apa ini? Yang ada di dataran Israel itu kan. Itu yang terimbas. Nah kita saksikan dulu ya. Aku kadang gelik-gelik kawan. Entah bagaimana caranya lagi ya melihat, aduh kebodohan-kebodohan di muka bumi ini dipertontonkan ya. Harusnya Zulkifli dan kawan-kawan itu tahu malu lah, berangkatlah mereka ya. Apalagi yang mau mereka tunggu ya. Ini harusnya ini yang mereka lakukan. Nah ini. Viral aksi sekelompok pria menamakan diri Dukun Santet Indonesia menggelar ritual tengah malam untuk membantu Palestina melawan Israel. Orang-orang yang menamakan diri Dukun Santet Indonesia ini juga mengaku tidak tinggal diam atas serangan pasukan Israel yang membombardir Gaza. Dalam sebuah tayangan YouTube yang dipostingan Kang Ujang Bustomi Cirebon, ia membagikan kisah bagaimana para dukun itu membantu Palestina melawan Israel. Di video tersebut, Kang Ujang mengatakan bahwa dirinya diundang oleh para dukun santet untuk menyaksikan rudal tak terlihat yang akan dikirim ke Israel. Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat dari sini, maka logika atau pikiran normal kita akan berbicara. Rudalnya tak terlihat. Pertanyaan saya, rudal itu dari bahan apa? Kan itu dulu kawan. Angin kah? Ya kan? Kalau angin panggil aja Heparhan. Si ahli Tuhan kipas angin. Tuhan saya kipas angin kan ya. Dia tidak terlihat tapi dirasakan. Artinya ada yang membangkitkan Tuhannya apa? Energi atau ada medianya apa? Kipas itu sendiri. Kan goblok kawan ya. Dikirim ke sana rudal jin. Orang nggak kelihatan terbangnya kapan, apanya kapan. Cara menerbangkannya kok gini-gini. Ya kan gini-gini. Selalu ritualnya keliling-keliling kawan, keliling-keliling. Ini saya nggak tahu ini termasuk apa ya? Kaum pagan atau apa keliling-keliling gitu kan. Yang di sono juga keliling-keliling nggak ada efek ya. Makanya aku bilang, ngapain lah orang ini ngirim-ngirim jin? Tuhan kau sekalian kirimkan. Kan itu di sana sudah terjadi peperangan Tuhan. Ngapain di rudal pakai monyet? Jangan dikirim rudal jin, itu masih anaknya. Kalau jin itu kan setan. Setan itu kan anaknya iblis, anak buahnya iblis. Maka kalau di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan apa? Keturunan si ke-15 ya. Keturunan si perempuan si Hawa akan meremukkan kepala setan-setan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu katanya sama iblis. Nah, yang dikirimkan rudal jin. Maka keturunan si Hawa bukan jin. Keturunan si Hawa adalah manusia yang nyata. Keturunan si iblis itulah jin, hantu belau dan sebagainya.
Maka dikirimlah ini kawan. Hebat kali kawan cerita dari sana nih. Nah, mereka cukup aja buat gini kawan, slow kawan. Iya, kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, lihat itu peluru dikasih lemak babi. Diolesi kawan. Ini tentara benaran apa kurang kerjaan ini kawan? Ini benaran kawan. Ah. Ya kan? Ah. Ah. Itu lemak babi diambil terus dikucil-kucil sama pelurunya. Kenapa? Siapa tahu ada yang tahan tembak di situ pasti bocor. Karena oleh lemak babi. Artinya anti daripada rudal jin yang mereka kirim tadi, lemak babi kawan. Israel nggak goblok, udah dipersiapkan menghantam rudal jin itu, dikirim nanti rudal berlemak babi kawan. Jadi lu lawak-lawak orang ini. Nggak ngerti aku apa, ini orang ini kayak main dagelan ya. Perang benaran ini kawan ya. Dikirim jin. Nggak tahu di sana Tuhan sudah bercokol dua-duanya. Dua Tuhan sudah bercokol di Gaza. Satu Tuhannya Israel, satu lagi Tuhannya Palestina. Kita tinggal menunggu siapa yang menang. Nggak usah pala kalian kirim jin mental. Orang Tuhan lagi berperang di sana, sama-sama Tuhan. Sama-sama katanya pemilik dunia akhirat. Sama-sama yang berkata punya mujizat. Sama-sama katanya pemilik surga dan neraka. Sekarang kita tunggu siapa yang menang, Tuhan siapa. Gak usah kalian bantu-bantu. Aduh, sudahlah kawan. Ya, ya kayak kata si Alisera kemarin itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya betul, makanya buktikan kemampuan Tuhan kalian. Siapa tahu nanti tiba-tiba Tuhannya mencekek semua orang Israel itu kan. Kita nggak tahu. Ya, sekarang ini sudah terjadi di situ perperangan Tuhan. Gak ada peperangan jin lagi. Minggir-minggir jin. Jin masih kecil. Pulang-pulang masih kecil. Apalagi jin ifrit. Ini udah perang besaran antar Tuhan kawan. Antar pemilik alam semesta. Ini yang saya tunggu-tunggu. Makanya aku bilang selama ini kita hanya bertarung dalil, fakta, buktikan. Sekarang perang Tuhan. Kita lihat Tuhan siapa yang menang. Apakah Tuhan yang disembah Israel atau Tuhan yang disembah Palestina? Jadi kita nggak usah berkecil hati, buktikan ucapan-ucapan omong-omong dua bela Tuhan yang di dalam kitab sucinya. Jangan-jangan nanti orang kayak manusia seperti saya mengatakan, besar kali cakap orang di kitab suci ini, gue bilang. Besar kali cakap Tuhan di kitab suci, faktanya nol, keo. Orang-orang yang berpikir logis seperti saya kawan, pasti akan berpikir begitu. Ini sudah ada pertarungan dua Tuhan. Biarkan mereka bertarung di sana. Selalu kita nonton aja. Tidak usah kau kirim jin, masih kecil jin itu. Tidak usah kau kirim manusia, masih kecil manusia itu. Ya kan? Kau kirim senjata, itu boleh. Tujuannya apa? Biar ada membantu kekuatan Tuhannya. Karena Tuhan ini kan tidak terlihat. Nah, kita lihatlah peperangan Tuhan ini. Di dalam kitab suci, Tuhanlah selalu yang mengatakan bahwa dia itu adalah yang maha kuasa, kuat tenaganya. Saya kadang nggak percaya itu omong kosong itu saya bilang. Saya sebagai manusia yang normal, saya akan bertanya, apa bukti kekuatan Tuhan ini yang dalam kitab suci ini berbicara? Saya bicara Kristen loh. Ya. Apa buktinya? Jangan-jangan omong besar aja semua isi kitab suci itu. Omong besar seseorang yang dijadikan Tuhan dan dituangkan dalam kitab suci tanpa ada bukti. Yang nah, inilah saatnya. Dulu saya hanya mendengar cerita Yom Kippur, peristiwa 6 jam karena saat itu saya belum lahir. Sekarang saya sudah lahir, ya kan? Kelahiran 74. Sekarang sudah saatnya saya menyaksikan laga Tuhan ini. Tuhan mana yang menang? Ini sangat penting kawan.
Jangan kalian kira nggak penting. Jadi ini perang serius kawan. Jangan nanti sampai saya katakan ini Tuhan atau siapa namanya dia? Petinju yang omongannya besar. Saya akan kalahkan kau satu ronde. Rupanya dia yang kalah KO. Kalau bisa jadi Tuhan jangan banyak omong. Kalau bisa jadi Tuhan jangan banyak cakap. Kalau bisa jadi Tuhan jangan sesumbar. Sekarang ketemu Tuhan sama Tuhan. Ya, kalau umatnya kawan oke kita kalah. Karena ada mayoritas minoritas. Kan begitu. Kita tidak melawan sama mereka bukan karena berarti kita nggak bisa berjuang, bisa. Belum tentu juga mereka menang sama kita. Tetapi sudahlah. Ya kan? Sekarang kita buktikan omong besar para Tuhan ini. Itu omong besar atau fakta? Mana? Kan sudah saya katakan. Kalau sampai Israel kalah, berarti saya berani mengatakan firman Tuhan yang di kitab suci itu adalah omong kosong dan Tuhannya itu cakap besar. Demikian juga untuk kitab-kitab lain. Nanti akan saya katakan, bro, bilang sama Tuhanmu. Kalau bisa Tuhan itu nggak usah terlalu banyak cakap. Ngomong sesumbar, fakta nggak ada, nol. Nah ini akan saya sampaikan nanti kawan. Makanya saya pun berdoa kepada Tuhan saya dan mendukung. Tuhan jangan sampai kau kalah ya Tuhan. Kalau kalah Tuhan malu ku tinggalkan kau. Karena kau nanti ku bilang omong kosong, cakap besar. Fakta ndak ada. Demikian juga pihak lain. Kalau sampai kalah Tuhan jagoan mereka berarti Tuhannya omong kosong. Besar mulut. Aku pun bisa jadi Tuhan kalau begitu tanpa ada bukti. Kalau aku mengatakan aku maha kuasa, maha perkasa harus kubuktikan dong kepada umatku. Makanya ini pembuktian saya kepada Israel. Mampu enggak Tuhan yang saya imani ini mempertanggungjawabkan ucapannya? Nah, inilah kawan. Kalau kita bicara ya, jadi kita jangan bicara sesumbar. Lihatlah dari buahnya katanya. Kalau orang Kristen tidak pernah bicara sesumbar. Maka kita lihat nanti. Benar enggak Tuhan orang Kristen itu maha kuasa. Mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci ini. Karena selama ini kita lihat Tuhannya orang Kristen itu membuktikan ucapannya. Sekarang lawannya. Jangan nanti omong-omong kosong. Kalau mau omong kosong aku pun bisa. Ya, enggak jadi hijrah bro. Enggak. Kalau kalah nanti saya jadi Buddha. Kan Buddha belum lagi tanding, turun tanding. Ya, pahami dulu kalian konsep ketuhanan ini kawan. Kita bertuhan ini sudahlah capek kita omong kosong. Capek kita menjelaskan kepada orang Tuhan kami maha kuasa. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan kami yang memiliki nyawamu. Alah, capek. Sekarang di depan mata ada pertandingan. Kita lihat Tuhan siapa yang betul-betul Tuhan sesungguhnya Tuhan. Oh itu bukan menentukan. Bagi saya itu menentukan. Kalau bagimu tidak menentukan berarti kau pembohong, pembual. Kau mengimani sesuatu yang tidak betul kenyataannya. Buat apa? Kau mengimani sesuatu yang nggak bisa dilihat kebenarannya. Buat apa? Ya,